Taib. Akhirnya Allah mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Mulailah Nabi Hud berdakwah. Nabi Hud mendakwahi mereka. Metode dakwah Nabi Hud. Hud alaihissalam. Taib, ada beberapa metode yang ditemu Nabi Hud ya. Yang pertama adalah dengan kelembutan. Di antaranya mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Kemudian yang ketiga dengan motivasi ya, yaitu targhib ya, memotivasi untuk mendapatkan pahala, ganjaran dari Allah. Kemudian yang keempat, at-tarhib, memperingatkan. Inilah kira-kira ya metode dakwah Nabi Hud alaihissalam yang bisa kita sarikan dari Al-Quran. Yang pertama, Nabi Hud alaihissalam mendakwahi mereka dengan kelembutan ya. Mereka berkata kepada Nabi Hud, waktu Nabi Hud mendakwahi mereka, kata mereka, "Inna lanaraka fi safahah wa inna lanadhunnuka minal kadhibin." Hud, kami melihat engkau tuh kurang akal, engkau bodoh wahai Hud. Ya, kalau Nabi Nuh mereka bilang sesat, Nabi Hud dibilang bodoh. Engkau bodoh. Wa inna lanaraka wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Dan menurut kami engkau adalah pendusta. Ya, apa jawaban Nabi Hud alaihissalam? Kata Nabi Hud, "Ya qaumi, laisa bi safahatun, walakinni rasulun min rabbil alamin. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Masya Allah, kata Nabi Hud, waktu dituduh bodoh dan gila. Pertama Nabi Hud berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku." Wahai kaumku. Dan ini kata-kata yang lembut. Dia tidak mengatakan wahai orang kafir, wahai orang-orang bahlul, enggak. Dia bilang wahai kaumku, menunjukkan saya ini bagian dari kalian. Saya ini saudara kalian senasab. Wahai kaumku, ya. Wa ya qaumi, laisa bi safahatun. Aku tidak bodoh. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tapi aku utusan Allah. Aku utusan Allah. Tugasku hanya uballighukum risalata rabbi. Tugasku ya menyampaikan pesan dari Rabbku. Kemudian kata beliau, "Wa ana lakum nasihun amin." Nasihun amin. Itu pemberi nasihat yang terpercaya. Nabi Hud sampaikan, saya memberi nasihat, saya ini dari bagian kalian, saya ingin nasihat kalian. Jadi tidak membalas dengan, dia memilih tidak membalas, itu akhlak yang mulia ya. Para ulama tatkala menyampaikan ayat ini mereka mengatakan memilih tidak membalas adalah akhlak yang mulia dipilih oleh Hud alaihissalam. Dia tidak mengatakan justru kalian yang gila, justru kalian yang pandir, justru kalian yang dusta ya, dan yang lainnya. Taib. Ini pertama. Yang kedua, mengingatkan tentang nikmat Allah ya. Nabi Hud ingatkan nikmat Allah kepada mereka. Sebagaimana kita sebutkan tadi, Nabi Hud berkata, "Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Kata Nabi Hud alaihissalam, ingatlah ya, kalian dijadikan khalifah penguasa setelah kaum Nuh. Setelah kaum Nuh, Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian apa lagi? Ya, diberikan tubuh yang besar. Tubuh yang besar dan kuat. Dan masih banyak. Wadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Nikmat-nikmat Allah masih banyak bagi kalian. Diingatkan. Ini metode. Kita tatkala ingatkan kepada kaum muslimin, misalnya orang langsung ingat Allah kasih kalian nikmat, bersyukurlah kepada Allah. Nikmat bukan untuk bermaksiat kepada Allah, nikmat bukan untuk membangkang perintah-perintah Allah.
Kemudian di antaranya juga ya Nabi Hud ya menyebutkan tentang ayat yang lain. Dalam ayat kata Nabi Hud ya, wattaqul ladzi amaddakum, kata Nabi Hud, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang kalian ketahui. Nikmat kalian banyak. Bima ta'malun. Kemudian Nabi Hud memperinci, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun. Kata Nabi Hud, Allah telah memberikan kalian kenikmatan berupa an'am. An'am itu binatang-binatang, hewan-hewan. Yang pertama disebut hewan-hewan, kemudian anak-anak, kemudian baru kebun-kebun, baru kemudian sungai-sungai dan mata air atau mata air. Kata para ulama, kenapa Nabi Hud menyebutkan hewan terlebih dahulu? Karena di zaman tersebut hewan ini harta yang paling luar biasa. Di zaman seperti itu, hidup di tengah padang pasir, maka hewan ini keperluan semua di situ. Makan dari hewan, minum susu dari hewan. Untuk perjalanan safar pakai hewan. Kemudian bikin baju dari kulit hewan, bikin bejana-bejana dari kulit hewan. Jadi hewan ini kenikmatan yang paling top di zaman itu. Baru kemudian Allah sebutkan anak-anak. Ingatlah kalian diberi anak-anak yang banyak. Dengan anak-anak tersebut kalian menjadi kuat, mampu untuk melawan suku-suku yang lain. Kalian ditakuti oleh suku-suku yang lain. Kebun-kebun, ya ini kesempurnaan. Ada kebun-kebun di tengah padang pasir. Allah kasih kebun-kebun itu luar biasa. Kemudian ada mata air yang keluar, ini nikmat. Apalagi yang kalian butuhkan? Ya, makanya Allah sebutkan dalam ayat yang lain, kata Allah, wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kami membuat mereka hidup mewah dalam kehidupan dunia. Ini kita bicara ukuran mereka ya. Ukuran mereka ini sudah mewah banget. Jadi mereka sudah hidup dalam kemewahan. Wa atrafnahum fil hayatid dunya. Kata Allah, kami jadi orang-orang yang kami jadikan mereka hidup dalam kemewahan dalam kehidupan dunia. Jadi Nabi Hud ingatkan mereka tentang kenikmatan ini, di antara metode Nabi Hud agar mereka kembali kepada Allah. Kemudian yang berikutnya motivasi. Nabi Hud berkata, wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih yursilis sama 'alaikum midrara. Beristighfarlah, kata Nabi Hud, beristighfarlah dan bertobat. Niscaya, kenapa? Niscaya Allah akan turunkan hujan yang deras. Turunkan hujan yang deras. Kemudian wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Allah tambahkan kekuatan kalian. Wala tatawallaw mujrimin. Ini motivasi. Nabi Hud mengatakan, astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Beristighfarlah dan bertobatlah. Apa faedahnya? Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang deras. Kemudian Allah akan berikan kekuatan bagi kalian. Kalian sudah kuat, tambah kuat lagi dengan bertakwa kepada Allah, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara metode Nabi Hud juga memberi peringatan. Beri peringatan banyak. Nabi Hud ingatkan ya, kalau kalian, ya ini akhafu alaikum adzab yaumin azim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Ya, diingatkan dengan azab yang pedih, hati-hati ya. Azab yang pedih. Nabi Hud juga mengatakan dalam satu ayat, dia mengatakan, atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun wa tattakhiduna masani ala allakum takhludun wa idza batastum jabbarin. Jadi ternyata mereka ini di antara menunjukkan mereka memiliki bangunan yang mewah, yaitu mereka membangun bikulli ri'in ayatan. Jadi mereka, kata Tahir bin Asyur, mereka ini kaum Ad, dahulu nenek moyang mereka ini baik sebenarnya. Jadi mereka tinggal di Rubu' al-Khali, di tempat yang tadi saya bilang padang pasir. Yang padang pasir itu repot kalau kita jalan padang pasir. Jadi padang pasir gunungnya sering pindah. Sering pindah, tahu-tahu daerahnya kosong. Kenapa? Gunungnya ditiup angin. Ya, atau gunungnya tadi tinggi, tahu-tahu jadi pendek. Tahu-tahu pendek jadi tinggi. Kenapa? Karena angin mempengaruhi kondisi gunung-gunung. Sehingga menjadikan gunung sebagai patokan jalan nggak bisa. Nggak bisa jadikan gunung sebagai patokan jalan. Di antara kebaikan nenek moyangnya Ad ini, mereka ini pergi ke tempat yang tinggi-tinggi, mereka bikin bikulli ri'in ayatan. Ayatan maksudnya tanda-tanda, menara-menara, ya bangunan-bangunan di tempat-tempat tinggi mereka pasang
tanda-tanda supaya orang kalau lewat bisa lihat, oh daerah situ, oh tanda di situ. Yang bikin siapa? Nenek moyangnya kaum Ad. Mereka bikin waktu mereka masih berniat baik. Kemudian wa tattakhiduna masani'a, dan mereka juga bikin apa? Masani'. Masani' itu kata para ulama adalah seperti bendungan atau saluran-saluran untuk menampung air tatkala musim hujan. Mereka tampung sehingga nanti kalau musim kemarau mereka bisa minum dari air hujan tersebut yang mereka tampung, atau orang-orang lewat mereka bisa kasih minum. Ini awal pembangunannya seperti itu. Namun berjalan dengan waktu mereka lupa kepada Allah, mereka syirik sehingga anak keturunan mereka jadi kaum Ad ini jadi sombong dan angkuh, ya, sehingga mereka menjadikan bangunan tersebut sebagai sarana untuk pamer, untuk menzalimi orang. Orang tadi lewat mereka ganggu, ya, bahkan mereka mukulin orang, mereka zalimi orang. Jadi bangunan-bangunan tersebut, kata Nabi Hud, ta'basun, seakan-akan kalian hanya permainan. Apa maksudnya? Maksudnya perkara dunia ini bangunan megah enggak ada masalah. Selama kalian niatkan karena Allah Subhanahu wa taala membantu orang-orang, maka itu baik. Tapi tatkala bangunan yang megah tersebut itu ternyata tidak diniatkan karena Allah, hanya sekedar murni duniawi, maka dianggap oleh Nabi Hud dengan ta'basun, hanya sekedar main-main, tidak ada manfaatnya. Ini orang punya barang-barang mewah hanya sekedar untuk pamer-pamer, enggak ada faedahnya, menambah hisapnya pada hari kiamat kelak. Ini pendapat pertama, disebut Al-Harith bin Ashur. Pendapat kedua, ya, maksudnya bangun-bangunan tinggi tersebut mereka bangun dengan berlebih-lebihan sehingga israf, tabdzir, berlebih-lebihan, dan itu dicela. Tidak boleh seorang membangun bangunan terlalu mewah yang tidak ada faedahnya, terlalu mewah, terlalu indah, ya, akhirnya tidak ada faedahnya, ya, menambah hisab, dan Allah melarang, ya, tabdzir. Allah melarang tabdzir. Tasaddaqu bi ghairi israfin wala makhyalah. Kata Nabi, silakan bersedekah tapi jangan, atau mengeluarkan biaya tapi jangan berlebih-lebihan dan jangan sombong. Intinya akhirnya Nabi Hud mengatakan, wa idza batashtum jabbarin, kalau kalian mukul dengan penuh kesombongan, dengan kezaliman. Kemudian ini akhafu alaikum adzab yaumin azim, aku khawatir kalian ditimpa dengan azab yang pedih. Inilah, ya, metode Nabi Hud alaihissalam tatkala dia berdakwah, ya, kepada kaum Ad.